Apa kabar, Nek? Sudah lama ya tidak bertemu. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri sehat? Alhamdulillah, Nek. Terima kasih ya, Nek, sudah menemukanku di pembuangan sampah dan merawatku sampai besar. Sekarang ikut saya, Nek. Sekarang saya sudah punya beberapa perusahaan besar berkat didikan Nenek. Fajar belum juga merekah ketika Sriningsih membuka matanya. Samar-samar ia mendengar deru angin yang menyusup melalui celah-celah papan gubuknya, membawa aroma sungai yang khas, campuran antara lumpur, ikan mati, dan sampah yang membusuk di tepian. Bau yang sudah begitu akrab di hidungnya selama 15 tahun terakhir. Sejak pertama kali ia menginjakan kaki di bantaran kali ini dengan hanya bermodalkan karung kosong dan harapan yang tak kalah lusuhnya. Gubuk itu tak lebih dari 4 meter persegi. Dindingnya terbuat dari papan-papan bekas yang ia kumpulkan dari tumpukan sampah, dipaku seadanya dengan celah-celah yang terlalu lebar sehingga angin bebas keluar masuk. Atapnya dari anyaman daun kelapa yang sudah menghitam dimakan usia dan hujan. Di beberapa tempat, seng bekas iklan rokok menutupi lubang-lubang bocor, tambalan yang terus bertambah setiap musim hujan tiba. Lantainya tanah merah yang dipadatkan, di beberapa bagian cekung dan becek jika hujan turun terlalu lama. Sriningsih meregangkan tubuhnya di atas dipan bambu yang setiap kali digerakkan akan mengeluarkan bunyi derit panjang seperti ratapan. Tikar pandan yang membentang di atasnya sudah kusut dan berlubang di beberapa sisi. Sebuah bantal keras dari kapas menggunakan yang sudah menggumpal menjadi alas kepalanya. Selimut tipis berbahan katun lusuh yang ia dapat dari tukang loak 5 tahun lalu hanya mampu menghangatkan sebagian tubuhnya, membuatnya harus meringkuk seperti janin setiap malam. Di sudut ruangan, tergantung beberapa helai pakaian usang pada seutas tali tambang. 2 buah ember bekas ket berisi air untuk mandi dan mencuci. 1 kompor minyak tanah tua dengan 1 tungku, beberapa periuk penyok, dan piring-piring retak yang masih ia gunakan dengan hati-hati. Sebuah kaleng biskuit bekas menjadi tempat menyimpan beras. Selalu ia pastikan cukup untuk seminggu meski kadang hanya bisa diisi setengahnya. Itulah seluruh kekayaan Sriningsih setelah 35 tahun mengarungi hidup. Dengan gerakan perlahan ia bangkit, meraba-raba dalam gelap mencari sandal jepitnya. Tubuhnya terasa pegal, begitulah yang selalu ia rasakan setiap pagi setelah semalaman berbaring di atas dipan bambu yang tak pernah ramah pada tulang. Usianya memang baru 35, namun kehidupan yang keras telah membuatnya tampak lebih tua. Garis-garis halus mulai mengukir di sudut matanya, kulitnya gelap terbakar matahari, telapak tangannya kasar dengan kapal yang menebal akibat bertahun-tahun meraba dan memilah sampah. Dari luar, suara sungai mengalir terdengar sayup. Di musim kemarau seperti ini, alirannya lambat dan dangkal, tapi baunya justru lebih menyengat karena volume air yang berkurang membuat sampah semakin menumpuk di tepian. Sesekali terdengar suara kodok atau gesekan tikus yang berlarian mencari makanan. Suara-suara yang sudah menjadi pengantar tidurnya selama bertahun-tahun. Sriningsih melangkah keluar. Udara dini hari menusuk kulitnya yang hanya terlindungi baju tidur tipis. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggoyangkan kaki untuk mengusir dingin, lalu berjalan menuju sungai. Disinilah ia mandi setiap hari, menimba air dengan ember bekas ket sambil berhati-hati agar tak terpeleset di batu-batu licin. Air sungai yang keruh kecoklatan itu digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, hingga memasak, setelah direbus berulang kali agar aman diminum. Ia sudah terbiasa, meski perutnya kadang tetap memberontak. Mandi di sungai saat gelap butuh kehati-hatian ekstra. Ia harus mengingat persis letak batu-batu besar dan lubang-lubang yang dalam. Pernah suatu kali ia terpeleset dan hampir hanyut, hanya karena salah menapak. Sejak itu ia semakin waspada. Cebur! Air dingin menyambar tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Gigi-giginya bergemeletuk saat menggosok tubuh dengan sabun colek murahan yang hanya berbusa sedikit. Namun begitulah ritme yang harus ia jalani, tak ada pilihan lain. Kembali ke gubuk, ia menyalakan lampu minyak tempel yang sumbunya sudah hampir habis. Cahaya kuning kemerahan menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding papan. Ia memasak air di periuk penyok, memasukkan sedikit beras ke dalamnya untuk membuat bubur. Sarapan sederhana itu harus cukup memberi tenaga hingga siang nanti, saat ia bisa membeli nasi bungkus paling murah di warung Bu RT jika memang masih ada uang. Sambil menunggu bubur matang, ia duduk di ambang pintu, memandangi langit yang masih gelap. Bintang-bintang bertaburan, lebih terang dari lampu-lampu kota yang redup di kejauhan. Dari arah pemukiman padat penduduk di seberang sungai, terdengar samar-samar suara ayam berkokok bersahutan. Sebentar lagi pukul 3:30, waktunya berangkat memulung. Pekerjaan sebagai pemulung sudah ia jalani sejak pertama kali datang ke kota ini 15 tahun lalu. Waktu itu usianya 20 tahun, baru setahun menikah dengan Rasid,
lelaki sederhana yang ia kenal di kampung halamannya di daerah Wonosobo. Mereka merantau ke kota dengan harapan kehidupan yang lebih baik, namun kenyataan berkata lain. Tanpa keterampilan dan modal, mereka akhirnya terdampar di bantaran sungai ini dan menjadi pemulung seperti ratusan orang lainnya. Tahun-tahun pertama cukup berat, tapi setidaknya ia tak sendiri. Rashid selalu di sampingnya, bekerja bersama, tertawa bersama, bermimpi bersama. Mereka memulung berdua, pulang bersama, lalu merebahkan lelah di gubuk yang sama. Meski miskin, Sriningsih merasa kaya karena punya tempat berbagi. Lalu suatu hari ia mengandung. Rashid begitu gembira, bekerja lebih keras untuk menabung demi kelahiran anak pertama mereka. Namun kebahagiaan itu hanya berumur pendek. Saat kandungan memasuki bulan kelima, Sriningsih mengalami pendarahan hebat. Ia tak sempat dibawa ke bidan karena tak punya biaya dan jarak yang jauh. Dalam kesakitan yang tak terperi, ia kehilangan bayinya. Kandungannya kosong. Keguguran. Rashid berusaha tegar, namun sejak saat itu sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bekerja semakin jarang, lebih banyak diam, lalu mulai sering pergi tanpa pamit. Suatu malam, 6 bulan setelah keguguran itu, Rashid tak pernah kembali. Ia pergi dengan hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya, meninggalkan Sriningsih tanpa sepatah kata pun. Tak ada pesan, tak ada kabar, tak ada jejak yang bisa diikuti. Tetangga bilang Rashid mungkin pindah ke kota lain mencari pekerjaan, mungkin juga sudah punya wanita lain. Sriningsih tak tahu pasti, dan setelah sekian lama, ia berhenti mencari jawaban. Sejak saat itu, ia hidup sendiri. 15 tahun sendiri. Malam-malam panjang tanpa suara lain selain jangkrik dan tikus. Pagi-pagi sunyi tanpa ada yang bisa diajak berbagi bubur hangat. Hari-hari berat tanpa bahu untuk bersandar saat lelah datang. Ia belajar bertahan sendiri, menjadi lelaki dan perempuan sekaligus untuk dirinya sendiri. Namun di usianya yang kini 35, ada kehampaan yang semakin terasa dalam. Bubur telah matang. Ia menuangkannya ke mangkuk retak, menyantapnya perlahan sambil memandangi foto usang yang terselip di celah dinding. Foto itu sudah buram, namun ia masih ingat persis sosok yang ada di dalamnya. Ayah dan ibunya, diambil beberapa tahun sebelum mereka meninggal. Kedua orang tuanya pergi saat ia masih remaja, meninggalkannya pada seorang bibi yang kemudian menikahkannya muda dengan Rashid. Kini tak ada lagi sanak saudara yang bisa ia hubungi. Ia benar-benar sendiri di dunia yang begitu luas ini. Sesekali ia bertanya dalam hati, untuk apa sebenarnya ia hidup? Setiap hari bekerja keras memulung sampah, hasilnya hanya cukup untuk makan seadanya. Tak ada keluarga yang menanti di rumah, tak ada anak yang akan meneruskan namanya, tak ada yang akan menangis jika suatu hari ia tak bangun lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu sering menghantuinya, terutama di malam-malam seperti ini saat kesunyian begitu pekat dan tak ada yang bisa diajak bicara. Namun ia selalu punya kebiasaan sebelum tidur. Setelah mematikan lampu minyak dan merebahkan tubuh di dipan bambu yang berderit, ia akan menatap langit-langit gubuk. Melalui celah-celah atap, ia bisa melihat potongan-potongan kecil langit malam. Dan di sanalah ia berdoa. Bukan doa yang panjang dan formal seperti diajarkan guru ngaji dulu, tapi doa sederhana dari hati yang paling dalam. Tuhan, jika Engkau berkenan, berilah aku teman. Seseorang yang bisa menemani hari-hariku. Seseorang yang bisa membuatku tersenyum lagi. Aku lelah sendiri. Doa itu ia panjatkan setiap malam selama bertahun-tahun, kadang dengan air mata, kadang dengan pasrah. Dan malam itu, malam sebelum hari yang akan mengubah segalanya, doanya seperti mendapat jawaban dengan cara yang tak pernah ia duga. Hujan turun derat menjelang tengah malam. Bukan gerimis biasa, tapi hujan lebat yang mengguyur tanpa ampun. Atap gubuknya yang sudah bocor di sana-sini tak mampu menahan derasnya air. Rembesan mulai menetes di beberapa tempat, di atas dipan, di sudut dapur, di dekat pintu. Sriningsih bangkit, mengambil ember-ember dan panci untuk menampung tetesan air. Plok, 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 suara air jatuh ke wadah-wadah itu menciptakan orkestra malam yang tak asing lagi. Ia duduk di pojok yang masih kering, memeluk lutut, menunggu hujan reda. Petir sesekali menyambar, menerangi sekeliling dengan cahaya putih yang menyilaukan. Angin bertiup kencang, membuat dinding papan berderit-derit seolah hendak roboh. Di tengah gemuruh hujan dan angin, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Samar-samar, seperti tangisan. Tangis bayi. Sriningsih menajamkan telinga. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Mungkin suara angin yang menderu atau kucing yang kehujanan. Ia mencoba mengabaikan, namun suara itu terus terdengar, sesekali jelas, sesekali hilang tertiup angin.
Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia bangkit, membuka pintu, dan menatap kegelapan di luar. Hujan masih deras, butir-butir air membutakan pandangan. Tak ada apapun yang terlihat selain semak belukar dan sungai yang meluap. Beresiko juga kalau ini cuma perasaanku, gumamnya, lalu menutup pintu kembali. Namun suara itu terus menghantui. Ia mencoba tidur, memejamkan mata rapat-rapat, namun tetap tak bisa. Tangis bayi itu seolah memanggil-manggilnya, memohon untuk ditemukan. Akhirnya ia memutuskan untuk memejamkan mata dan mencoba tidur, berharap suara itu hanya mimpi atau gangguan pendengaran sesaat. Dan dalam lelapnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hamparan sampah yang tak berujung. Di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya. Ia berjalan mendekat, dan di tengah cahaya itu, terbaring seorang bayi mungil. Bayi itu menangis, merengek, dan saat Sriningsih menggendongnya, bayi itu tersenyum. Ia terbangun dengan perasaan hangat di dadanya, meski air mata membasahi pipi. Hujan telah reda. Samar-samar, melalui celah-celah dinding, ia melihat langit timur mulai memucat. Fajar akan segera tiba. Sriningsih meregangkan tubuh, mengusap mata, dan bersiap seperti biasa. Ia mengambil karung kosong, menggulung tikar yang ia gunakan untuk alas duduk saat istirahat memulung, lalu melangkah keluar gubuk. Udara pagi segar setelah hujan semalam. Bau tanah basah bercampur aroma sungai yang lebih kuat dari biasanya karena air meluap dan membawa lebih banyak sampah. Ia tak tahu bahwa hari ini akan berbeda. Hari ini takdir akan mengetuk pintu hidupnya dengan cara yang paling tak terduga. Hari ini ia akan menemukan jawaban atas doa-doanya selama ini, bukan dalam wujud yang ia bayangkan, namun dalam bentuk yang jauh lebih indah dari sekadar teman hidup. Hari ini ia akan menemukan seorang bayi di antara tumpukan sampah. Tapi untuk saat ini, ia berjalan biasa saja. Melangkah di jalan setapak becek menuju tempat pembuangan akhir, menyandang karung kosong yang sebentar lagi akan terisi, tidak hanya dengan barang-barang bekas, tapi juga dengan sebuah takdir baru yang akan mengubah segalanya. Fajar merekah di ufuk timur, menerangi bantaran sungai yang kumuh. Ayam-ayam berkokok bersahutan, warga mulai beraktivitas. Dan Sriningsih, wanita miskin yang tak pernah berhenti berdoa, melangkah pergi tanpa sadar bahwa sebentar lagi ia tak akan pernah kembali sendiri. Langkah Sriningsih terasa lebih berat dari biasanya pagi itu. Mungkin karena hujan semalam yang membuat jalanan becek dan licin, mungkin juga karena mimpi yang masih menghantuinya. Tangis bayi itu, hangat gendongan dalam mimpinya, senyuman yang memberinya kehangatan meski hanya dalam alam bawah sadar. Ia menggeleng-gelengkan kepala sendiri, mencoba mengusir lamunan. Sudah tua, masih saja bermimpi yang aneh-aneh, gumamnya sambil terus berjalan. Tempat pembuangan akhir atau yang lebih dikenal warga sebagai TPA berada sekitar 3 km dari bantaran sungai. Sriningsih biasa berjalan kaki menempuh jarak itu setiap pagi, melewati perkampungan padat, menyusuri rel kereta mati yang sudah tak terpakai, lalu menyeberangi jembatan kecil sebelum tiba di hamparan luas sampah yang menjadi ladang rezeki bagi ratusan pemulung sepertinya. Perjalanan itu biasa ia tempuh dalam waktu 45 menit, tergantung kondisi cuaca dan seberapa cepat ia melangkah. Pagi ini langit cerah setelah semalam diguyur hujan. Sisa-sisa air masih menggenang di lubang-lubang jalan, membuatnya harus berjingkrak sesekali menghindari kubangan. Di sepanjang jalan, ia berpapasan dengan pemulung lain yang juga berangkat dengan karung di punggung. Beberapa menyapanya, "Srinih, udah berangkat?" Atau, "Mari, Ningsih, rebutan sampah basah nih." Ia hanya menjawab seperlunya, senyum tipis, lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di TPA, pemandangan yang sama selalu menyambutnya. Hamparan sampah seluas lapangan bola, menjulang di beberapa tempat membentuk bukit-bukit kecil. Bau menyengat langsung menusuk hidung, campuran sampah membusuk, bahan kimia, dan entah apa lagi. Lalat beterbangan di mana-mana, hinggap di tumpukan sampah, lalu terbang berganti tempat. Di kejauhan, beberapa truk pengangkut sampah baru saja datang, membuang muatannya dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Puluhan pemulung sudah berkerumun di sekitar truk itu, siap berebut sampah-sampah baru yang masih basah dan berpotensi mengandung barang berharga. Sriningsih tak pernah ikut berebut di area truk. Ia lebih memilih menyusuri area yang lebih tenang, mencari sampah yang mungkin terlewat. Ia sudah terlalu tua untuk bersaing dengan pemulung-pemulung muda yang lebih gesit dan kuat. Biarlah ia bekerja dengan ritmenya sendiri, pelan tapi pasti. Cukup untuk makan hari itu, untuk membayar listrik yang menyala hanya satu lampu, untuk sesekali membeli lauk tambahan. Matahari mulai naik, mengusir sisa-sisa dingin malam. Udara di TPA cepat panas karena proses pembusukan sampah menghasilkan suhu yang lebih tinggi dari sekitarnya.
Sriningsih sudah mulai berkeringat. Tangannya sibuk memilah-milah menggunakan galah berkait yang selalu ia bawa. Hari ini agak lambat. Ia belum menemukan barang berharga. Botol plastik yang bisa dijual ke pengepul, kardus bekas, atau jika beruntung, besi tua yang harganya lumayan. Ia berjalan semakin ke dalam, menjauhi keramaian pemulung lain. Di sini sampah lebih tua, lebih kering, tapi kadang terselip barang-barang yang terlewat. Seperti saat ia menemukan sebuah tas ransel masih bagus beberapa minggu lalu, atau boneka yang masih utuh yang ia jual ke pasar loak. Ia menyusuri area dekat semak-semak yang menjadi batas TPA dengan hutan kecil di belakangnya. Disinilah biasanya truk-truk tak sampai membuang sampah, sehingga tumpukannya lebih rendah dan lebih mudah dijangkau. Dan saat itulah ia mendengarnya. Tangis. Tangis bayi yang lemah, nyaris tertutup oleh suara lalat dan deru angin yang membawa bau busuk. Sriningsih menghentikan langkah, menajamkan telinga. Jantungnya berdegup kencang. Suara yang sama seperti semalam, seperti dalam mimpinya. Hanya kucing, bisiknya pada diri sendiri, mencoba rasional. Tapi tangis itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Bukan kucing, pikirnya. Itu benar-benar tangis bayi. Ia berlari, setengah tersandung-sandung di atas tumpukan sampah yang tak rata. Kakinya terperosok di lubang, tangannya meraba mencari pegangan, namun ia terus bergerak ke arah suara. Semakin dekat, semakin jelas tangis itu terdengar, lemah, serak, seperti sudah menangis lama hingga hampir kehabisan suara. Ia mengikuti arah suara hingga tiba di dekat semak-semak perbatasan. Di sana, di antara tumpukan sampah yang lebih tinggi, ia melihat sesuatu. Sehelai kain berwarna kusam, terbungkus longgar, terselip di antara karung bekas dan botol-botol plastik. Kain itu bergerak-gerak lemah, dan dari dalamnya keluar suara tangis yang memilukan. Sriningsih berlutut. Tangannya gemetar saat meraih kain itu. Ia membuka lipatannya perlahan, takut akan apa yang mungkin ia lihat, namun hatinya sudah lebih dulu tahu. Seorang bayi laki-laki. Bayi itu sangat kecil, mungkin baru lahir beberapa hari. Kulitnya kemerahan, masih keriput seperti bayi pada umumnya, namun dingin saat disentuh. Tali pusarnya masih menempel, mengering, belum putus. Matanya terpejam, mulutnya menganga lemah mengeluarkan suara tangis yang nyaris tak terdengar. Tubuhnya hanya terbungkus kain lusuh yang basah oleh embun dan mungkin juga air seni. Tak ada selimut, tak ada bantal, tak ada botol susu di dekatnya. Hanya kain tipis itu yang melindunginya dari dinginnya malam dan pagi. Sriningsih terpaku. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berpikir jernih. Pandangannya kabur oleh air mata yang tiba-tiba menggenang. Bayi itu, bayi sekecil itu dibuang di tempat seperti ini? Di tumpukan sampah? Dibiarkan mati kedinginan atau dimakan binatang? Siapa yang tega melakukan hal kejam seperti ini? Namun tak ada waktu untuk bertanya. Bayi itu masih hidup, tapi sekarat. Tubuhnya dingin, tangisnya lemah, tanda bahwa ia sudah kehabisan tenaga. Sriningsih segera bertindak. Ia melepas jaket tipisnya, membungkus bayi itu dengan hati-hati. Dengan gemetar ia menggendongnya, merasakan betapa ringannya tubuh mungil itu di pelukannya. Bayi itu berhenti menangis sejenak, seolah merasakan kehangatan yang baru saja ia dapatkan. Matanya masih terpejam, namun napasnya mulai teratur. Ya Allah, ya Tuhanku, bisik Sriningsih. Air mata mengalir deras di pipinya yang kusam. Siapa yang tega melakukan ini padamu, nak? Ia berdiri, masih menggendong bayi itu erat-erat, lalu berjalan setengah berlari meninggalkan TPA. Karungnya tertinggal, galahnya tergeletak di sampah. Semua hasil buruan pagi itu dilupakannya. Tak ada yang lebih penting sekarang selain menyelamatkan nyawa mungil ini. Ia harus segera mencari pertolongan. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus berbicara pada bayi itu, menghiburnya, meski ia sendiri tak tahu apakah bayi itu bisa mendengar. Kuat, nak, kuat. Tante akan bawa kau ke tempat aman. Jangan menangis, jangan. Suaranya tercekat. Bayi itu kembali merengek lemah, mungkin lapar, mungkin kedinginan, mungkin sakit. Warga yang berpapasan dengannya di jalan melongo melihat pemulung tua itu berjalan tergesa-gesa sambil menggendong sesuatu yang terbungkus jaket. Beberapa bertanya, "Ningsih, itu apa?" Tapi ia tak punya waktu menjawab. Kakinya terus melangkah, menerabas kubangan, menyusuri jalanan becek, hingga akhirnya tiba di pemukiman bantaran sungai. Tujuannya adalah rumah Pak RT. Satu-satunya tempat yang ia tahu bisa memberi pertolongan resmi. Rumah Pak RT berada di ujung gang, sedikit lebih besar dari rumah-rumah lainnya, dengan teras beralas semen.
Sri Ningsih mengetuk pintu dengan keras. Napasnya terengah-engah. Pak RT, Pak RT, tolong. Pintu dibuka oleh Bu RT, seorang wanita parubaya berperawakan gemuk dengan daster lusuh. Matanya membelalak melihat Sri Ningsih yang basah kuyup oleh keringat dan entah apa lagi, dengan gendongan aneh di dadanya. Sri Ningsih, ada apa? Itu apa? Tuh, tolong, Bu. Ini bayi. Saya nemu di TPA. Bu RT terbelalak. Ia segera mempersilakan Sri Ningsih masuk, lalu berteriak memanggil suaminya. Pak RT keluar dari kamar, masih setengah mengantuk, namun langsung terjaga saat melihat situasi. Ia mengambil bayi itu dari gendongan Sri Ningsih, membuka jaket pembungkusnya dengan hati-hati. Bayi itu kembali merengek, suaranya lemah seperti kucing kecil. Ya Allah, masih basah tali pusarnya, gumam Bu RT. Ini bayi baru lahir, Ning. Mungkin baru 2-3 hari. Dibuang di TPA katamu. Sri Ningsih mengangguk, masih sulit berkata-kata. Air mata kembali mengalir saat ia menceritakan penemuannya. Saya lagi memulung, Bu, dengar tangisan. Awalnya saya kira kucing. Tapi makin dekat, makin jelas. Bayi itu ada di tumpukan sampah, cuma dibungkus kain tipis. Kasihan banget, Bu. Siapa yang tega? Pak RT menggeleng-geleng kepala. Ini harus dilaporkan ke polisi. Kita cari tahu siapa orang tuanya. Mungkin ada yang bisa diusut. Sementara, kita bawa ke puskesmas dulu, periksa kesehatannya. Bu RT segera menyiapkan kain bersih untuk membungkus bayi itu dengan lebih layak. Mereka bergegas menuju puskesmas kecamatan yang jaraknya sekitar 2 kilometer. Sri Ningsih ikut serta, tak mau melepaskan bayi itu dari pandangannya meski Bu RT sempat menyuruhnya istirahat di rumah. Di puskesmas, seorang bidan muda memeriksa bayi itu dengan teliti. Ia membersihkan tubuhnya, memotong tali pusar yang tersisa, memberinya suntikan dan obat tetes. Bayi itu menangis keras saat jarum menusuk kulitnya, dan untuk pertama kalinya Sri Ningsih mendengar suara tangis yang kuat. Ia lega, berarti bayi itu masih punya tenaga, masih punya kehidupan. Bayinya laki-laki, sehat, kata bidan itu setelah selesai. Berat badannya agak kurang, mungkin karena ibunya kurang gizi saat hamil. Tapi secara umum, tak ada masalah serius. Mungkin kedinginan semalaman, tapi syukurlah masih selamat. Kalau ditemukan beberapa jam lagi, bisa fatal. Mendengar itu, Sri Ningsih menangis lagi. Tangis harus sekaligus lega. Bayi itu selamat. Bayi mungil yang tak bersalah itu selamat dari maut yang hampir merenggutnya di tumpukan sampah. Sepanjang hari itu, Sri Ningsih, Pak RT, dan Bu RT sibuk mengurus administrasi. Mereka melapor ke polsek setempat, membuat berita acara penemuan bayi, mengusahakan pencarian orang tua. Polisi menjanjikan akan menyelidiki, meski dari pengalaman, kasus pembuangan bayi jarang terungkap. Biasanya orang tua meninggalkan bayi di tempat sepi tanpa identitas, lalu menghilang tanpa jejak. Bayi itu untuk sementara dititipkan di rumah Pak RT, karena dianggap lebih layak. Sri Ningsih pulang ke gubuknya sore itu dengan perasaan kosong. Ia duduk di dipan bambu, memandangi langit-langit, dan teringat mimpinya semalam. Ternyata Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tak terduga. Bukan mengirim teman hidup seperti yang ia bayangkan, tapi mengirim bayi mungil yang butuh kasih sayang. Bayi yang sama sekali tak terduga. Malam harinya, ia tak bisa tidur. Sepanjang malam ia memikirkan bayi itu. Apa ia sudah diberi susu? Apa ia hangat? Apa ia menangis lagi? Apa polisi sudah menemukan orang tuanya? Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya, membuatnya gelisah hingga subuh. Pagi harinya, ia bergegas ke rumah Pak RT. Ia membawa serta uang pas-pasan yang ia miliki, niatnya ingin membelikan susu atau keperluan bayi itu. Namun saat tiba, ia mendengar percakapan antara Pak RT dan Bu RT dari luar. Jadi gimana, Pak? Kita titipkan ke panti asuhan saja, suara Bu RT terdengar. Iya, sepertinya itu jalan terbaik. Kita tak mungkin merawat selamanya. Lagi pula, kita juga punya tanggungan sendiri. Nanti kita urus surat-suratnya, terus kita antar ke panti asuhan yang dikelola yayasan. Biar mereka yang merawat. Sri Ningsih tertegun di luar. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak. Panti asuhan? Bayi itu akan dikirim ke panti asuhan? Ia membayangkan bayi itu tumbuh di panti, tanpa kasih sayang ibu, tanpa pelukan hangat di malam hari. Ia membayangkan bayi itu sendirian di antara puluhan anak lain yang juga kehilangan orang tua. Hancur hatinya.
Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Pak RT dan Bu RT kaget melihatnya. Ningsih? Datang pagi-pagi. Ada perlu. Sri Ningsih menggenggam tangannya sendiri, memberanikan diri. Pak, Bu, saya dengar tadi. Bapak dan Ibu mau kirim bayi itu ke panti asuhan. Pak RT menghela napas. Iya, Ning. Itu yang terbaik. Kami tak mungkin merawatnya. Kamu juga tahu, kami punya 3 anak, ekonomi pas-pasan. Lagi pula, bayi itu butuh perawatan khusus, butuh biaya. Panti asuhan lebih mampu. Tapi, Sri Ningsih mencari kata-kata. Apa boleh saya yang merawatnya, Pak? Pak RT dan Bu RT terkejut. Mereka memandang Sri Ningsih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wanita pemulung dengan gubuk reyot di bantaran sungai. Wanita yang hidup sendiri tanpa keluarga. Wanita yang penghasilannya tak menentu, kadang cukup, kadang kurang. Kamu, Ning. Bu RT tak bisa menyembunyikan nada ragu dalam suaranya. Kamu mau merawat bayi? Dengan penghasilanmu sebagai pemulung? Tinggal di gubuk tepi sungai? Kamu pikir bisa? Sri Ningsih menunduk. Semua keraguan itu benar. Ia sadar betul kondisinya. Tapi hatinya berkata lain. Ada kekuatan aneh yang mendorongnya untuk mengambil keputusan gila ini. Saya tahu saya miskin, Bu. Saya tahu gubuk saya tak layak. Tapi saya bisa sayang sama dia. Saya bisa rawat dia dengan sepenuh hati. Saya kehilangan bayi saya dulu, Bu. Waktu keguguran. Mungkin ini titipan Tuhan buat saya. Air mata mengalir di pipinya. Bayangan bayinya yang meninggal 15 tahun lalu kembali menghantuinya. Rasa hampa yang tak pernah benar-benar hilang itu kini seolah terobati oleh kehadiran bayi mungil di tumpukan sampah. Pak RT dan Bu RT saling pandang. Mereka tak menduga akan mendengar penuturan seperti ini. Selama ini mereka tahu Sri Ningsih sebagai pemulung pendiam, tak banyak bergaul, tak pernah bercerita tentang masa lalunya. Kini mereka mengerti sedikit. Tapi Ning, merawat bayi itu tanggung jawab besar, kata Pak RT lembut. Kamu harus siap secara fisik, mental, dan finansial. Kamu harus bisa memberi dia makan, pakaian, sekolah nantinya. Kamu yakin? Sri Ningsih mengangkat wajahnya. Matanya basah, tapi ada tekad bulat di sana. Saya yakin, Pak. Saya nggak punya harta, nggak punya keluarga. Tapi saya punya hati. Saya bisa cintai dia seperti anak sendiri. Saya akan bekerja lebih keras, memulung lebih banyak. Saya rela apapun buat dia. Bu RT menghela napas panjang. Kita pikir-pikir dulu, Ning. Kita bicarakan sama pihak berwenang. Yang punya wewenang menentukan nasib bayi itu bukan kami, tapi polisi dan dinas sosial. Kita lihat nanti bagaimana. Sri Ningsih mengangguk pasrah. Ia tahu ia tak punya kuasa. Ia hanya wanita miskin tanpa status. Tapi dalam hatinya, ia sudah berjanji, apapun yang terjadi, ia akan berjuang untuk bayi itu. Hari-hari berikutnya ia habiskan dengan bolak-balik ke rumah Pak RT, menanyakan kabar bayi itu. Ia juga mulai menabung lebih giat, menyisihkan setiap rupiah yang ia dapat dengan harapan bisa membeli keperluan bayi jika suatu hari nanti ia diizinkan merawatnya. Ia bahkan mulai membersihkan gubuknya, membuang barang-barang tak berguna, menyiapkan pojok khusus untuk bayi dengan tikar dan kain-kain bersih yang ia kumpulkan. Sementara itu, proses hukum dan administrasi berjalan. Polisi tak menemukan jejak orang tua bayi itu. Tak ada laporan kehilangan bayi, tak ada warga sekitar yang mencurigai tetangganya hamil dan tiba-tiba tak melahirkan. Kasus itu menguap begitu saja, seperti kebanyakan kasus pembuangan bayi lainnya. Dinas sosial mulai memproses surat-surat untuk penitipan bayi di panti asuhan. Tapi Pak RT, setelah melihat ketulusan Sri Ningsih, mulai melobi pihak-pihak terkait. Ia bercerita tentang Sri Ningsih, tentang masa lalunya, tentang niat tulusnya untuk merawat bayi itu. Ia juga menjamin akan mengawasi dan membantu jika diperlukan. Perlahan, pintu mulai terbuka. 2 minggu setelah penemuan, sebuah pertemuan kecil digelar di rumah Pak RT. Hadir perwakilan dari Dinas Sosial, Polsek, Puskesmas, dan tentu saja Sri Ningsih. Mereka membahas nasib bayi yang kini sudah diberi nama sementara oleh bidan, bayi X. Sri Ningsih duduk di pojok, tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Ia mendengarkan diskusi panjang tentang syarat-syarat menjadi orang tua asuh, tentang kelayakan tempat tinggal, tentang kemampuan finansial. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hatinya,
mengingatkan betapa tak layaknya dirinya di mata aturan. Namun saat gilirannya bicara, ia tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan suara bergetar tapi mantap, ia bercerita tentang mimpinya, tentang doanya setiap malam, tentang kehilangan yang tak pernah sembuh. Ia bercerita tentang saat menemukan bayi itu, tentang perasaannya saat menggendongnya, tentang tekadnya untuk memberikan yang terbaik meski dalam keterbatasan. Ruangan hening. Beberapa mata berkaca-kaca, termasuk petugas dinas sosial yang sedari tadi bersikap formal. Akhirnya, keputusan pun diambil. Dengan pengawasan ketat dari Pak RT dan kunjungan berkala dari dinas sosial, Sriningsih diizinkan merawat bayi itu untuk sementara waktu. Statusnya belum menjadi anak angkat resmi, tapi setidaknya ia bisa membawanya pulang. Proses adopsi resmi bisa diurus kemudian jika semuanya berjalan baik. Sriningsih menangis haru. Ia tak percaya. Ia berlutut di depan Pak RT dan semua petugas, berterima kasih berulang kali. Pak RT buru-buru membangunkannya. Sudahlah, Ning. Jangan begitu. Sekarang kau punya tanggung jawab besar. Buktikan bahwa kau bisa merawat bayi ini dengan baik. Bu RT menggendong bayi itu dan menyerahkannya pada Sriningsih. Untuk pertama kalinya sejak 2 minggu lalu, bayi itu kembali dalam pelukannya. Kali ini resmi, setidaknya untuk sementara. Bayi itu terbangun, matanya yang bulat membuka, menatap wajah Sriningsih dengan tatapan kosong khas bayi. Lalu, sesuatu terjadi yang membuat semua orang tersentuh. Bayi itu meraih jari telunjuk Sriningsih dengan tangan mungilnya, menggenggamnya erat, dan tersenyum. Senyum pertama yang pernah ia lihat dari bayi itu. Sriningsih menangis lagi. Hatinya meleleh. Ia tahu, inilah saat yang menentukan. Inilah awal dari segalanya. Kau akan kuberi nama Bayu, bisiknya lembut pada bayi itu. Bayu, seperti angin. Semoga kau bisa terbang bebas, meraih mimpi-mimpi indah, setinggi angin berembus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Sriningsih pulang ke gubuknya tidak sendirian. Dalam gendongannya, Bayu tertidur pulas, hangat terbungkus kain bersih pemberian Bu RT. Gubuk reot itu tiba-tiba terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup, lebih berarti. Sriningsih duduk di dipan bambu, memandangi wajah mungil Bayu berlama-lama, tak percaya bahwa ia kini punya anak. Anak yang bukan dari darah dagingnya, tapi dari takdir yang mempertemukan mereka di tumpukan sampah. Doaku terjawab, nak, bisiknya di telinga Bayu yang terlelap. Kau jawaban dari semua doa yang kupanjatkan selama ini. Terima kasih sudah datang dalam hidupku. Mulai sekarang, kita berjuang bersama. Bayu bergerak sedikit dalam tidurnya, bibir mungilnya mengisap-isap seperti mencari susu. Sriningsih tersenyum, lalu merapikan selimut yang membungkusnya. Malam itu, ia tak bermimpi tentang tangis bayi lagi. Ia tidur nyenyak, dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Bayu, secercah harapan yang ditemukan di tumpukan sampah, tertidur lelap, aman dalam pelukan pertama seorang ibu yang baru saja menemukan arti hidupnya kembali. Hari-hari pertama bersama Bayu adalah campuran antara kebahagiaan yang tak terkira dan kepanikan yang tak berkesudahan. Sriningsih terbangun setiap 2 jam sekali karena tangis Bayu yang meminta susu. Ia bangun dengan setengah sadar, meraih tubuh mungil itu, mencoba menenangkannya sambil meraba-raba dalam gelap mencari botol susu dan termos berisi air panas yang disiapkan Bu RT. Tangannya gemetar saat menuang air ke botol, mencampur susu formula, mengocoknya, lalu meneteskan sedikit di pergelangan tangan untuk memastikan suhunya pas. Semua gerakan itu ia lakukan dengan kikuk, penuh keraguan, karena ia tak pernah punya pengalaman merawat bayi, bahkan untuk anak kandungnya sendiri yang keguguran dulu. Bayu menangis keras saat Dot menyentuh bibirnya, lalu diam seketika begitu susu mengalir ke mulutnya. Suara isapannya yang cepat dan lapar terdengar begitu jelas di keheningan malam. Sriningsih memandangi wajah mungil itu dengan takjub. Di bawah sinar lampu minyak yang temaram, ia bisa melihat bulu-bulu halus di pipi Bayu, gerakan bola matanya di balik kelopak yang terpejam, dan jari-jari mungil yang menggenggam kain bedongnya. Ia tak pernah membayangkan akan mengalami momen seperti ini, duduk di tengah malam, menggendong bayi, merasa begitu lelah namun begitu bahagia. Namun saat Bayu selesai menyusu dan kembali tertidur, Sriningsih terbangun dengan masalah besar. Botol susu yang baru saja ia habiskan adalah yang terakhir. Stok susu formula pemberian Bu RT hanya cukup untuk 2 hari, dan itu sudah ia habiskan. Ia menatap kaleng susu kosong di tangannya, lalu menatap Bayu yang pulas, dan hatinya berdebam. Besok ia harus membeli susu lagi. Tapi dengan uang apa? Pagi harinya, setelah memastikan Bayu tertidur dengan aman setelah disusui,
Sriningsih bergegas ke warung Bu RT. Ia membuka celengan bambu yang selama ini ia gunakan untuk menabung, celengan yang ia buat dari ruas bambu besar dengan lubang kecil di atasnya. Ia membongkarnya, menuangkan isinya ke lantai, koin-koin receh dan beberapa lembar uang kecil. Jumlahnya tak seberapa, tabungan selama berbulan-bulan untuk kebutuhan darurat. Ia hitung, total Rp37.000. Cukup untuk beli susu beberapa hari, gumamnya. Nanti cari rezeki lagi. Di warung, Bu RT tersenyum melihat Sriningsih datang dengan daftar belanjaan yang seluruhnya untuk Bayu. Susu formula, sabun bayi yang paling murah, minyak telon, popok kain. Saat Sriningsih mengeluarkan uang recehnya dan menghitung dengan cermat, Bu RT menghela napas. Ning, kamu yakin dengan semua ini? Bayu butuh banyak hal. Nanti juga butuh imunisasi, butuh periksa ke bidan. Kamu sanggup? Sriningsih mengangkat dagu. Saya usahakan, Bu. Yang penting Bayu sehat dulu. Nanti saya cari kerja lebih keras. Bu RT menggeleng-geleng, tapi ada rasa haru di hatinya. Ia menambahkan beberapa bungkus bubur bayi instan ke belanjaan Sriningsih tanpa diminta. Ini bonus, Ning. Nggak usah bayar. Buat Bayu. Sriningsih hampir menangis. Ia berterima kasih berkali-kali, lalu bergegas pulang karena Bayu mungkin sudah bangun dan menangis. Dan benar saja, saat ia tiba di gubuk, tangis Bayu sudah terdengar dari luar. Tetangga-tetangga mulai melongok heran, bertanya-tanya suara apa itu dari gubuk Sriningsih yang biasanya sunyi. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian yang berat. Sriningsih harus membagi waktunya antara merawat Bayu dan mencari nafkah. Di minggu pertama, ia tak berani memulung terlalu jauh. Ia hanya berkeliling di sekitar pemukiman, memulung barang-barang bekas yang bisa ia bawa sambil sesekali pulang untuk memeriksa Bayu yang dititipkan pada Mbah Karti, janda tua di sebelah gubuknya. Mbah Karti adalah tetangga satu-satunya yang sejak awal mendukung keputusannya. Wanita tua berusia 60 tahun itu sudah puluhan tahun tinggal di bantaran sungai, hidup sendiri setelah suami dan anak-anaknya meninggal. Ia hidup dari menjahit kain perca dan sesekali memulung. Saat Sriningsih bercerita tentang Bayu, mata Mbah Karti berkaca-kaca. Kau baik, Ningsih, katanya dengan suara serak. Allah sayang sama kau. Titipan ini harus kau jaga baik-baik. Kalau kau butuh bantuan, Mbah siap. Mbah dulu juga pernah punya anak, jadi sedikit banyak tahu cara ngurus bayi. Maka jadilah Mbah Karti sebagai nenek bagi Bayu. Setiap pagi, Sriningsih menitipkan Bayu di gubuk Mbah Karti, lengkap dengan susu, popok kain, dan botol-botol yang sudah disterilkan dengan air panas seadanya. Ia lalu berangkat memulung, tapi tak bisa lama-lama karena harus pulang untuk menyusui Bayu. Meski sebenarnya ia tak punya ASI, tapi ia tetap ingin dekat dengan Bayu saat jam menyusu. Ia akan bergegas pulang, menyuapi Bayu dengan botol, menimangnya sebentar, lalu kembali lagi memulung hingga sore. Di malam hari, ia bergantian dengan Mbah Karti menjaga Bayu. Tapi karena Mbah Karti sudah tua dan mudah lelah, Sriningsih lebih banyak mengambil jatah malam. Akibatnya, ia kekurangan tidur. Matanya sembab, lingkaran hitam mengelilingi matanya, tubuhnya terasa ringan seperti tak bertulang. Tapi setiap kali ia melihat Bayu tersenyum dalam tidurnya, semua lelah sirna. Masalah terbesar datang dari susu. Susu formula yang dibeli dengan susah payah ternyata tak cocok dengan pencernaan Bayu. Bayu sering mencret, popoknya penuh dengan kotoran encer yang berbau asam. Ia menangis terus, memeluk perutnya yang kembung, dan tak mau menyusu. Sriningsih panik. Ia membawa Bayu ke Mbah Karti, yang langsung menduga Bayu mungkin alergi atau tak cocok dengan susu tertentu. Kamu beli susu yang mana, Ning? Tanya Mbah Karti. Sriningsih menunjukkan kaleng susu murahan yang ia beli. Mbah Karti menghela napas. Ini susu terlalu manis, Ning. Kadang susu murah memang bikin bayi diare. Coba ganti dengan susu yang lebih baik, meskipun harganya lebih mahal. Sriningsih menunduk. Susu yang lebih mahal? Berapa harganya? Ia bahkan kesulitan membeli susu murahan ini. Tapi melihat Bayu yang terus merengek kesakitan, hatinya hancur. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah Bayu akhirnya tertidur lelah karena menangis seharian, Sriningsih duduk di ambang pintu gubuknya, menatap sungai yang mengalir lamban di bawah sinar bulan. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Untuk pertama kalinya ia meragukan keputusannya. Mungkin benar kata tetangga-tetangga. Mungkin ia terlalu bodoh dan nekat mengambil bayi tanpa memikirkan kemampuan. Mungkin Bayu akan lebih baik jika dirawat di panti asuhan dengan fasilitas lebih layak.
Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Namun saat fajar tiba dan Bayu terbangun dengan tangisnya yang khas, Sriningsih menggendongnya dan melihat mata bening itu menatapnya, semua keraguan sirna. Ia tak peduli lagi. Bayu adalah anaknya, dan ia akan berjuang untuknya. Keputusannya bulat, ia harus mencari penghasilan lebih. Jika sebelumnya ia memulung hanya sampai sore, kini ia mulai memulung hingga malam. Ia juga mulai menerima tawaran pekerjaan tambahan, mencuci baju tetangga dengan bayaran murah, membantu di warung makan, apa saja yang penting halal dan menghasilkan uang. Mbah Karti setia menjaga Bayu sepanjang hari dengan imbalan seadanya, kadang hanya nasi bungkus atau sembako. Namun tantangan tak hanya datang dari ekonomi. Lingkungan sekitar mulai ramai membicarakan Sriningsih dan Bayu. Awalnya hanya bisik-bisik di belakang, lalu mulai ada yang berani berkomentar langsung. "Ningsih, dengar-dengar kamu rawat anak pungut," sapa seorang tetangga saat berpapasan di jalan. Sriningsih mengangguk ragu. "Iya, Bu." "Ya ampun, Ningsih. Hidupmu aja susah, kok nambah beban? Mending kau rawat diri sendiri dulu. Anak pungut belum tentu jadi berkat. Kasihan nanti kamu repot." Sriningsih tak menjawab. Ia hanya tersenyum getir dan melanjutkan perjalanan. Namun kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Anak pungut belum tentu jadi berkat. Apa benar? Apa mungkin ia mengambil keputusan salah? Cibiran semakin menjadi saat Bayu sering sakit-sakitan karena tak cocok susu. Makanya, rawat anak pungut gitu, jadinya sakit-sakitan. "Mungkin memang anak itu nggak direstui," bisik seorang ibu-ibu di warung. "Coba kalau dirawat di panti asuhan yang benar, pasti lebih sehat." "Tapi ya itu, orang miskin pengen punya anak, jadinya nekat," sahut yang lain. Sriningsih mendengar semua itu. Setiap kata seperti sembilu yang mengiris hati. Tapi ia tak punya waktu untuk bersedih. Ia harus terus bekerja, terus mencari uang untuk membeli susu yang lebih baik untuk Bayu. Suatu sore, saat ia sedang memulung di TPA, ia melihat setumpuk kain batik setengah terendam lumpur. Kain itu usang dan kotor, tapi saat ia membersihkannya sedikit, ia mengenali motifnya. Kain batik itu mirip sekali dengan batik peninggalan ibunya. Ia teringat satu-satunya kain batik yang ia simpan selama bertahun-tahun sebagai kenang-kenangan, yang kini tersimpan rapi di dalam plastik di gubuknya. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Kain batik peninggalan ibunya itu mungkin bisa dijual. Mungkin harganya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli susu yang lebih baik. Hatinya perih membayangkan harus menjual satu-satunya benda berharga yang ia punya, satu-satunya kenangan tentang ibunya. Tapi di sisi lain, Bayu butuh susu. Bayu butuh hidup sehat. Mana yang lebih penting? Malam itu, ia membuka plastik berisi kain batik itu. Motifnya sederhana, kaung coklat dengan latar krem, tapi ingatan tentang ibunya begitu kuat. Ia ingat bagaimana ibunya memakai kain itu setiap kali ada acara keluarga, bagaimana ibunya tersenyum saat mengelus kain itu, bagaimana aroma tubuh ibunya masih melekat meski sudah belasan tahun berlalu. Air mata jatuh di atas kain itu. "Maafkan aku, Ibu," bisiknya. "Aku harus jual kain ini. Tapi ini untuk anakku. Untuk Bayu. Semoga ibu mengerti." Keesokan harinya, ia membawa kain itu ke pasar loak. Seorang pedagang menawar Rp200.000. Sriningsih terkejut, angka itu jauh lebih besar dari perkiraannya. Dengan uang itu, ia bisa membeli susu yang lebih baik untuk Bayu selama beberapa minggu. Ia menerima tawaran itu dengan berat hati, lalu bergegas membeli susu yang direkomendasikan Mbah Karti. Susu formula dengan harga lebih mahal namun lebih cocok untuk pencernaan bayi. Hasilnya luar biasa. Bayu mulai cocok dengan susu baru itu. Mencretnya berhenti, perutnya tak lagi kembung. Ia mulai menyusu dengan lahap dan tidur nyenyak. Wajahnya yang dulu sering pucat mulai merona. Senyumnya semakin sering muncul. Mbah Karti tersenyum puas. "Nah, gitu dong. Cocok kan? Sekarang Bayu sehat, kamu juga nggak usah pusing mikirin dia sakit terus," kata Mbah Karti sambil menggendong Bayu. Sriningsih tersenyum, meski hatinya masih perih mengingat kain batik ibunya yang kini telah berpindah tangan. Tapi melihat Bayu sehat dan tersenyum, rasa perih itu sedikit terobati. Mungkin ini memang jalan yang harus ia tempuh. Mungkin ini arti pengorbanan. Namun cibiran tetap datang. Bahkan semakin menjadi. "Ningsih, kamu itu nekat. Merawat anak pungut dengan kemampuan pas-pasan. Nanti kalau dia gede, makin besar kebutuhannya. Kamu sanggup," kata seorang tetangga suatu hari. "Nggak usah ngoyo, Ningsih. Mending kau nikah lagi,
Cari suami yang bisa nafkahi. Daripada repot-repot ngurus anak orang, sahut yang lain. Sriningsih hanya diam. Ia sudah belajar untuk tak menanggapi. Namun suatu hari, sebuah kejadian membuatnya tak bisa diam. Saat ia sedang memulung di TPA, sekelompok pemulung lain mengerumuninya. Salah seorang di antaranya, laki-laki paruh baya dengan wajah keras, memulai pembicaraan. "Hei, Ningsih. Dengar-dengar kamu pungut bayi di TPA sini, ya?" Sriningsih mengangguk. "Waspada. Halah, dasar perempuan gak tahu diri. Ngurus anak pungut, padahal hidupmu aja minta ampun. Apa enggak malu? Kasihan anak itu, tumbuh besar di gubuk reot, makan sampah, hidup kayak tikus. Lebih baik anak itu mati aja waktu dibuang dulu, daripada hidup susah kayak gini." Sriningsih terpaku. Kata-kata itu begitu kejam, begitu menusuk. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak mau menunjukkan kelemahan di depan orang-orang ini. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata, "Anak itu hidup karena Allah masih sayang. Saya akan rawat dia sebaik mungkin. Dan saya nggak butuh pendapat kalian semua." Ia berbalik dan pergi meninggalkan mereka, meninggalkan TPA lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, air matanya tumpah. Bukan karena tersinggung, tapi karena ia takut. Takut kalau kata-kata itu benar. Takut kalau ia memang tak mampu. Takut kalau Bayu akan tumbuh sengsara karenanya. Sesampainya di gubuk, ia langsung menggendong Bayu yang sedang terjaga. Bayu menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih, lalu tersenyum lebar tanpa gigi. Tangan mungilnya meraih wajah Sriningsih, mengelus-elus pipinya yang basah. Dan pada saat itu, semua ketakutan sirna. Bayu tak peduli ia tinggal di gubuk reot. Bayu tak peduli ia miskin. Bayu hanya tahu satu hal. Dalam gendongan ini, ia aman. Dalam pelukan ini, ia dicintai. Dan cukuplah itu bagi Sriningsih. Bulan-bulan berlalu. Bayu tumbuh dengan pesat. Pada usia 6 bulan, ia sudah bisa duduk dengan tegak meski masih goyah. Pada usia 9 bulan, ia mulai merangkak menjelajahi setiap sudut gubuk yang sempit, membuat Sriningsih harus selalu waspada agar tak ada benda berbahaya dalam jangkauannya. Pada usia 1 tahun, ia mulai belajar berjalan dengan berpegangan pada dinding papan dan kaki Sriningsih. Setiap perkembangan Bayu adalah kebahagiaan tersendiri bagi Sriningsih. Saat Bayu mengucapkan kata pertamanya, "Ma", Sriningsih menangis berjam-jam. Saat Bayu bisa berjalan 5 langkah tanpa jatuh, ia tertawa dan memeluknya erat. Saat Bayu menggambar dengan arang di dinding gubuk, ia memujinya habis-habisan meski coretan itu tak berbentuk apa-apa. Mbah Karti menjadi saksi semua momen itu. Wanita tua itu semakin sayang pada Bayu, memperlakukannya seperti cucu sendiri. Setiap sore, Mbah Karti akan duduk di depan gubuknya dengan Bayu di pangkuan, bercerita tentang masa muda, tentang suami dan anak-anaknya yang telah meninggal. Bayu tentu saja tak mengerti, tapi ia selalu mendengarkan dengan serius, sesekali menunjuk sesuatu sambil mengoceh tak jelas. Namun kebahagiaan selalu datang bergantian dengan ujian. Suatu malam, saat Bayu berusia 1,5 tahun, ia tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas seperti bara, matanya sayu, napasnya tersengal. Sriningsih panik. Ia membungkus Bayu dengan kain basah, memberinya obat penurun panas yang ia beli di warung, tapi tak ada perubahan. Bayu semakin lemas, bahkan tak mau menyusu. Di luar, hujan turun deras. Gubuk mereka bocor di sana-sini, tapi Sriningsih tak peduli. Ia hanya duduk memeluk Bayu, menangis dalam diam, berdoa dengan sepenuh hati. "Tuhan, jangan ambil dia. Aku rela apapun asal dia sembuh. Dia satu-satunya yang kumiliki." Pagi harinya, begitu hujan reda, ia berlari ke rumah Mbah Karti. Mbah Karti terkejut melihat kondisi Bayu, dan segera menyuruh Sriningsih membawanya ke puskesmas. Dengan sisa tenaga, Sriningsih menggendong Bayu dan berjalan cepat ke puskesmas, menembus jalanan becek dan kubangan air. Di puskesmas, bidan yang memeriksa langsung memberi infus dan obat-obatan. Bayu didiagnosis terkena demam berdarah, penyakit yang cukup serius untuk anak seusianya. Ia harus dirawat beberapa hari. Sriningsih tak punya biaya, tapi Pak RT yang kebetulan lewat dan melihatnya di puskesmas membantu mengurus surat-surat agar bisa ditanggung oleh bantuan pemerintah. Selama 3 hari Bayu dirawat, Sriningsih tak pernah meninggalkan sisinya. Ia tidur di kursi kayu yang keras, makan seadanya jika ada yang memberi, dan terus memegang tangan kecil Bayu yang kedinginan karena infus. Ia berbicara pada Bayu sepanjang waktu, bercerita tentang apa saja,
tentang sungai yang meluap, tentang Mbah Karti yang merindukannya, tentang rencana mereka setelah sembuh nanti. Pada hari ketiga, Bayu sadar dan tersenyum. Demamnya turun, napasnya normal, matanya kembali jernih. Sriningsih menangis bahagia, memeluknya erat meski Bayu protes karena kesakitan. Bidan yang merawat tersenyum melihatnya. "Ibu hebat," kata bidan itu. "Sudah 3 hari di sini tanpa istirahat. Sekarang anak ibu sudah sembuh, ibu juga harus istirahat." Sriningsih tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Yang penting Bayu sehat. Saya bisa istirahat nanti." Saat meninggalkan puskesmas, Bayu dalam gendongannya, Sriningsih merasa seperti memenangkan pertempuran besar. Ia hampir kehilangan Bayu, tapi mereka selamat. Mereka masih bersama. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Kembali ke gubuk, sambutan hangat dari Mbah Karti membuat Bayu ceria kembali. Wanita tua itu sudah menyiapkan bubur kesukaan Bayu, juga membersihkan gubuk dari sisa-sisa hujan dan bocoran. Bayu langsung berlari kecil ke pangkuan Mbah Karti, berceloteh tentang pengalamannya di puskesmas, meski tak seorang pun mengerti apa yang ia katakan. Malam harinya, setelah Bayu tidur, Sriningsih duduk di ambang pintu bersama Mbah Karti. Mereka memandangi sungai yang tenang di bawah sinar bulan. Mbah Karti menghela napas. "Ningsih, kamu tahu? Dulu Mbah juga pernah punya anak. 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka semua meninggal waktu masih kecil. 1 karena sakit, 2 karena kecelakaan. Suami Mbah juga pergi mendahului. Mbah tinggal sendiri puluhan tahun. Tapi sejak kamu dan Bayu datang, Mbah merasa punya keluarga lagi." Sriningsih menatap Mbah Karti haru. "Mbah, terima kasih sudah membantu saya. Tanpa Mbah, mungkin saya sudah gila mengurus Bayu sendirian." Mbah Karti tertawa kecil. "Ah, kamu ini. Mbah justru berterima kasih. Bayu membuat hari-hari Mbah berwarna lagi. Dulu Mbah sering diam saja, nunggu ajal datang. Sekarang Mbah punya semangat hidup lagi. Bayu itu anugerah buat kita semua, Ning. Bukan cuma buat kamu." Mereka terdiam, menikmati malam yang tenang. Dari dalam gubuk, terdengar dengkur halus Bayu yang tertidur pulas. Sriningsih tersenyum. "Ya, Bayu adalah anugerah. Meskipun hidup mereka berat, meskipun cibiran tak pernah berhenti, meskipun ujian datang silih berganti, Bayu adalah cahaya yang menerangi kegelapan hidupnya." Malam itu, sebelum tidur, Sriningsih memandangi Bayu yang terlelap dengan posisi mengangkang, mulut sedikit terbuka, tangan menggenggam ujung sarungnya. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kau lihat, Nak, kita berhasil melewati 1 tahun setengah. Banyak yang bilang aku tak mampu, tapi kita buktikan kita bisa. Terima kasih sudah memilihku, Nak. Terima kasih sudah jadi anakku." Bayu bergerak sedikit, lalu tersenyum dalam tidurnya, seolah mendengar dan menjawab dalam mimpinya. Dan Sriningsih pun terlelap, dengan perasaan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa ia punya alasan untuk bangun setiap pagi, punya seseorang yang menunggunya, punya cinta yang tulus meski tak ada ikatan darah. Di luar, sungai mengalir tenang. Angin malam berbisik lembut, membawa pesan bahwa kisah mereka masih panjang. Masih banyak badai yang harus dihadapi, masih banyak air mata yang akan tumpah, tapi juga masih banyak cinta yang akan tumbuh dan menguatkan mereka. Secercah harapan yang ditemukan di tumpukan sampah itu kini telah menjadi matahari kecil dalam kehidupan Sriningsih, dan matahari itu akan terus bersinar, apapun yang terjadi. Waktu berjalan seperti air sungai di belakang gubuk mereka, tak pernah berhenti, terus mengalir membawa perubahan. Bayu yang dulu hanya seberat karung beras kini telah berusia 4 tahun. Ia tumbuh menjadi anak lincah dengan rambut ikal tipis dan mata bulat yang selalu berbinar saat melihat sesuatu yang baru. Kulitnya coklat sawo matang, warisan dari matahari yang setiap hari menyengat kulitnya saat bermain di sekitar bantaran sungai. Namun di balik kenakalan khas anak seusianya, ada kelembutan yang membuat siapapun yang mengenalnya jatuh hati, termasuk Sriningsih yang setiap hari tak henti bersyukur atas kehadiran bocah kecil ini dalam hidupnya. Setiap pagi, Bayu akan bangun lebih dulu dari Sriningsih. Ia akan duduk di dipan bambu, menarik-narik baju ibunya, dan berbisik dengan suara cadel khas anak-anak. "Ma, bangun. Udah pagi. Bayu lapar." Dan Sriningsih akan terbangun dengan senyum, meski matanya masih berat karena malam sebelumnya begadang menenangkan Bayu yang mimpi buruk. Begitulah ritme kehidupan mereka, sederhana, melelahkan, tapi penuh kehangatan. Kegiatan favorit Bayu adalah membantu ibunya memulung.
Setiap kali Sriningsih bersiap dengan karung dan galahnya, Bayu akan berlari mengambil karung kecil yang sengaja dibuatkan Mbah Karti dari kain bekas. Ia akan menyandangnya dengan gaya yang sama seperti ibunya, lalu berjalan berjingkrak-jingkrak di belakang Sriningsih sambil bernyanyi lagu tak jelas. Warga sekitar sudah terbiasa melihat pemandangan itu. Seorang pemulung wanita dengan anak kecil di belakangnya, menyusuri jalanan becek menuju tempat pembuangan sampah. Di TPA, Bayu akan bermain di sekitar area yang lebih aman, tempat yang sudah ditentukan Sriningsih sebagai zona bermain. Ia mengumpulkan benda-benda menarik yang ia temukan, tutup botol warna-warni, potongan plastik berbentuk lucu, mainan rusak yang masih bisa ia perbaiki dengan imajinasinya. Pernah suatu kali ia menemukan boneka beruang tanpa satu mata, dan ia merawatnya seperti teman terbaik. Boneka itu ia beri nama, Beruang Mas, dan tak pernah lepas dari gendongannya selama berbulan-bulan. Namun suatu hari, sebuah kejadian membuat Sriningsih berpikir ulang tentang kebiasaan ini. Saat asyik memilah sampah di dekat Bayu, ia mendengar suara gaduh. Ia menoleh dan melihat Bayu berguling-guling di tumpukan sampah, tertawa keras. Seluruh tubuhnya kotor oleh lumpur hitam dan sisa-sisa makanan busuk. Beberapa pemulung lain menertawakannya. Ada yang berkata, "Lihat tuh, anak pemulung dari lahir, udah biasa main sampah." Yang lain menimpali, "Ya iyalah, bakatnya emang jadi pemulung, dari kecil udah dilatih." Sriningsih bergegas menarik Bayu, membersihkan kotoran di wajahnya sebisanya, lalu menggendongnya pulang lebih awal. Sepanjang jalan, ia tak bicara. Pikirannya kacau. Bayu menganggap sampah sebagai tempat bermain yang wajar, karena dari sanalah ibunya setiap hari mencari nafkah. Tapi apakah itu benar? Apakah ia ingin Bayu tumbuh dengan pemikiran bahwa hidup hanya seputar sampah? Apakah ia ingin anaknya kelak juga menjadi pemulung seperti dirinya? Malam harinya, setelah memandikan Bayu hingga bersih dan memberinya makan bubur hangat, Sriningsih duduk di sampingnya. Bayu sedang asyik dengan beruang masnya, berceloteh tentang petualangan mereka di TPA. Sriningsih menghela napas, lalu mulai bicara. "Bayu, sayang, ibu mau ngomong sama kamu." Bayu menoleh, matanya yang bulat menatap ibunya dengan polos. "Iya, Ma. Kamu tahu nggak, tempat ibu memulung itu bukan tempat bermain yang bagus. Di sana banyak kuman, banyak penyakit. Kamu bisa sakit kalau main di sampah." Bayu mengerutkan kening, mencoba memahami. "Tapi ibu kan di sana setiap hari. Ibu nggak sakit." Sriningsih tersenyum getir. "Ibu sudah terbiasa, sayang. Ibu harus bekerja di sana. Tapi kamu nggak harus. Kamu bisa main di tempat yang lebih bersih. Kamu bisa main sama teman-teman di kampung." "Aku nggak punya teman, Ma. Mereka nggak mau main sama aku. Kata mereka aku anak pemulung, bau sampah." Sriningsih terpaku. Kata-kata Bayu seperti pisau yang mengiris hatinya. Jadi selama ini, saat ia sibuk memulung, Bayu mengalami penolakan dari anak-anak sebaya? Ia memeluk Bayu erat, menahan air mata yang hendak tumpah. "Maafin ibu, nak. Ibu nggak tahu. Tapi dengar ya, kamu itu anak baik. Kamu nggak bau sampah. Kamu wangi setelah mandi. Dan suatu hari nanti, kamu akan punya banyak teman. Ibu janji." Bayu memeluk ibunya balik. Tangannya yang mungil menepuk-nepuk punggung Sriningsih seperti menenangkan. "Ibu nggak usah nangis. Bayu sayang ibu." Malam itu Sriningsih tak bisa tidur. Ia memikirkan masa depan Bayu. Anak itu butuh lebih dari sekadar makan dan tempat tinggal. Ia butuh pendidikan. Ia butuh kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Dan sebagai ibu, Sriningsih harus menyediakannya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Pak RT. Dengan hati berdebar, ia menyampaikan niatnya untuk menyekolahkan Bayu. Pak RT mengerutkan kening. "Sekolah, Ning? Bayu baru 4 tahun. Mau sekolah apa?" "TK, Pak. Saya lihat anak-anak lain seusianya pada sekolah TK. Saya ingin Bayu juga begitu." Pak RT menghela napas. "TK itu bayar, Ning. Ada SPP, ada seragam, ada buku. Kamu sanggup." Sriningsih mengangguk mantap, meski hatinya gamang. "Saya usahakan, Pak. Saya bisa kerja lebih keras lagi. Yang penting Bayu sekolah." Pak RT memandang wanita di depannya dengan rasa hormat. Dalam kemiskinannya, Sriningsih memiliki mimpi besar untuk anak pungutnya. Ia tersenyum. "Baiklah, Ning. Aku bantu cari informasi.
Mungkin ada TK yang mau menerima dengan biaya ringan. Atau mungkin ada bantuan dari pemerintah. Aku usahakan. Beberapa minggu kemudian, berita baik datang. Ada sebuah TK negeri di kecamatan sebelah yang menerima murid baru dengan biaya ringan, bahkan ada program bantuan untuk anak kurang mampu. Pak RT sudah mengurus administrasi dan Sriningsih tinggal mendaftarkan Bayu. Hari pendaftaran tiba. Sriningsih memakaikan baju terbaiknya, kemeja bekas pemberian Mbah Karti yang sudah ia cuci dan setrika dengan hati-hati. Celana pendek yang sedikit kebesaran, tapi masih layak. Ia menyisir rambut ikal Bayu dengan minyak rambut murahan hingga rapi. Bayu tampak ganteng, meski Sriningsih sadar bahwa pakaian itu tak sebanding dengan pakaian baru anak-anak lain nanti. Di TK, suasana ramai oleh orang tua dan calon murid. Banyak anak dengan pakaian baru, sepatu baru, tas ransel karakter kartun. Sriningsih menggenggam tangan Bayu erat, merasa kecil di antara keramaian. Bayu sendiri tampak tak peduli, ia asyik memandangi lingkungan baru dengan mata berbinar. Proses pendaftaran berjalan lancar. Seorang guru yang ramah melayani mereka, membantu mengisi formulir, menjelaskan biaya dan aturan sekolah. Saat ditanya tentang pekerjaan orang tua, Sriningsih menjawab lirih, "Pemulung, Bu." Guru itu hanya tersenyum, tak ada perubahan ekspresi. Namun Sriningsih bisa merasakan tatapan beberapa orang tua lain yang tertuju padanya, tatapan yang sudah ia kenal baik, tatapan merendahkan. 2 minggu kemudian, Bayu resmi menjadi siswa TK. Pagi pertama sekolah, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah berseragam, kemeja putih dan celana merah, yang dibelikan Sriningsih dari hasil menabung berbulan-bulan. Seragam itu bukan baru, bekas dari anak tetangga yang sudah lulus, tapi masih bagus setelah dijahit ulang oleh Mbah Karti. Sriningsih juga membelikannya sepatu bekas di pasar loak, yang sudah ia bersihkan hingga mengkilap. "Ganteng banget anak ibu," puji Sriningsih sambil merapikan kerah baju Bayu. Bayu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi susunya yang ompong di beberapa bagian. "Ibu, nanti Bayu sekolah. Ibu kerja di mana?" "Ibu mau memulung dulu dekat-dekat sini, sayang. Nanti pas jam pulang, ibu jemput." "Kamu jangan nakal ya," dengar kata Bu Guru. Bayu mengangguk serius. Bayu nggak nakal. Bayu mau pinter biar bisa beliin ibu rumah besar. Sriningsih tertawa, meski matanya berkaca-kaca. "Iya, sayang. Ibu tunggu." Perjalanan ke TK ditempuh dengan berjalan kaki. Sriningsih menggandeng tangan Bayu, sesekali menggendongnya saat jalanan terlalu becek. Sepanjang jalan, Bayu terus bertanya tentang sekolah. Apa itu guru, apa itu teman, apa yang akan ia pelajari. Sriningsih menjawab sebisanya, meski ia sendiri tak pernah sekolah tinggi dan tak tahu banyak tentang TK. Sesampainya di sekolah, Bayu tiba-tiba menolak masuk. Ia memeluk kaki ibunya erat, matanya berkaca-kaca. "Ibu jangan pergi." Bayu takut. Sriningsih berlutut, menatap mata anaknya. "Sayang, ingat janji kita? Ibu akan jemput nanti. Kamu harus berani." Ibu bangga kalau Bayu berani. Seorang guru menghampiri, tersenyum ramah. "Halo, Bayu. Ayo masuk, teman-teman sudah menunggu. Nanti kita main sama-sama, belajar nyanyi, belajar gambar. Ibu akan jemput nanti siang, janji." Bayu menatap guru itu, lalu menatap ibunya. Perlahan, ia melepaskan pelukannya. Ia mengangguk kecil. Sriningsih mencium keningnya, lalu menyerahkan ransel kecil berisi bekal dan botol minum. "Bayu anak hebat. Ibu sayang Bayu." Dan Bayu pun melangkah masuk, menoleh sekali untuk melambai, lalu hilang di balik pintu kelas. Sriningsih berdiri di luar cukup lama, menahan air mata yang ingin tumpah. Rasanya seperti kehilangan sebagian dirinya. Tapi ia tahu, ini langkah yang benar. Ini awal dari mimpi besarnya untuk Bayu. Hari-hari pertama sekolah berjalan berat bagi Bayu. Ia sering menangis minta pulang, merengek ingin ikut ibunya memulung. Anak-anak lain kadang menjauhinya karena pakaiannya yang bekas dan bekalnya yang sederhana, nasi dengan sedikit lauk seadanya. Tapi ada satu guru, Bu Yuni, yang memperhatikan Bayu dengan kasih sayang ekstra. Ia selalu menyempatkan duduk di samping Bayu saat istirahat, mengajaknya bicara, memujinya saat ia bisa menulis atau mewarnai. Suatu hari, saat pelajaran menggambar, Bu Yuni meminta anak-anak menggambar keluarga mereka. Bayu menggambar 2 orang, satu besar, satu kecil. Bu Yuni bertanya, "Bayu, ini siapa?" "Ini ibu," jawab Bayu menunjuk gambar besar.
Ini Bayu. Ia menunjuk gambar kecil. Ayahnya mana, Bayu? Bayu menggeleng. Bayu nggak punya ayah. Cuma punya ibu. Sama Mbah Karti. Bu Yuni tersenyum, tapi hatinya tersentuh. Ia tahu latar belakang Bayu dari formulir pendaftaran. Ia memutuskan untuk lebih memperhatikan anak ini. Sementara itu, Sriningsih bekerja lebih keras dari sebelumnya. Biaya sekolah Bayu, meski ringan, tetap menjadi beban tambahan. Ia harus memastikan bisa membayar SPP setiap bulan, membeli peralatan sekolah, dan menyediakan bekal yang cukup. Ia bangun lebih pagi, pulang lebih malam, dan tak pernah lagi membeli makanan untuk dirinya sendiri. Semua ia korbankan untuk Bayu. Mbah Karti membantu dengan menjaga Bayu sepulang sekolah hingga Sriningsih pulang. Setiap sore, Bayu akan duduk di pangkuan Mbah Karti, bercerita tentang sekolahnya. Ia menunjukkan gambar-gambar yang ia buat, menyanyikan lagu-lagu yang ia pelajari, dan berceloteh tentang Bu Yuni yang baik hati. Ibu, Bu Yuni bilang Bayu pinter, cerita Bayu suatu sore. Bayu bisa baca angka 1-10. Sriningsih tersenyum bangga. Hebat, nak. Ibu juga nggak bisa baca angka banyak. Nanti kalau Bayu udah pinter, ajarin ibu ya. Bayu mengangguk semangat. Iya, Bu. Bayu ajarin ibu baca semua angka. Malam-malam mereka jadi waktu sakral. Sriningsih, dengan keterbatasan pendidikannya, berusaha mendampingi Bayu belajar. Ia belajar membaca dari Bayu, mengenal huruf dan angka dari buku-buku bekas pemberian Bu Yuni. Kadang mereka belajar sambil ditemani lampu minyak, kadang di bawah sinar bulan jika lampu mati. Tapi tak pernah ada keluh dari Bayu. Ia justru senang bisa mengajari ibunya, membuatnya merasa pintar dan berguna. Namun tantangan tak pernah berhenti. Suatu hari, Bayu pulang sekolah dengan mata sembab. Ia menangis sepanjang jalan. Sriningsih panik. Ada apa, nak? Kenapa nangis? Bayu tak mau menjawab. Ia terus menangis hingga sesenggukan. Mbah Karti yang melihat dari gubuknya segera keluar, ikut cemas. Setelah dibujuk lama, akhirnya Bayu bicara. Teman-teman mereka bilang Bayu anak pemulung. Mereka bilang Bayu bau sampah. Mereka nggak mau duduk sebelah Bayu. Mereka ejek Bayu terus. Sriningsih terdiam. Lagi-lagi ejekan itu datang. Kali ini menimpa Bayu di sekolah. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia ingin marah, ingin memarahi anak-anak itu. Tapi apa gunanya? Ia hanya wanita miskin tanpa daya. Ia memeluk Bayu erat. Dengar ya, sayang. Kamu itu anak baik. Kamu nggak bau sampah. Kamu wangi. Ibu selalu pastikan kamu mandi bersih pakai sabun. Kamu pinter, kamu rajin. Mereka yang ngejek itu yang salah. Mereka belum tahu betapa hebatnya anak ibu. Tapi kenapa mereka jahat sama Bayu? Karena kadang orang jahat sama yang beda, sayang. Tapi kamu jangan jadi sedih. Kamu buktikan kalau kamu lebih baik dari mereka. Kamu belajar yang rajin, jadi pinter. Nanti mereka akan lihat kalau Bayu itu hebat. Bayu mengangguk, meski matanya masih berkaca-kaca. Malam itu, ia belajar lebih giat. Ia menulis huruf-huruf berulang kali, membaca angka dengan suara keras, seolah ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Keesokan harinya, Sriningsih memutuskan untuk menemui Bu Yuni. Ia bercerita tentang ejekan yang dialami Bayu. Bu Yuni menghela napas. Saya sudah curiga, Bu. Bayu sering menyendiri saat istirahat. Anak-anak lain memang kadang kejam tanpa sadar. Tapi jangan khawatir, saya akan atasi. Saya akan buat kegiatan yang melibatkan semua anak, supaya mereka lebih akrab. Saya juga akan ajarkan tentang menghargai perbedaan. Sriningsih berterima kasih. Bu Yuni kemudian berkata, Bu, saya lihat Bayu anak yang cerdas. Di kelas, ia selalu cepat tangkap. Saya yakin ia bisa berprestasi. Tolong dukung terus ya, Bu. Jangan menyerah. Tentu, Bu. Saya akan lakukan apapun buat Bayu. Dukungan Bu Yuni membuahkan hasil. Perlahan, Bayu mulai diterima teman-temannya. Ia yang ceria dan baik hati akhirnya punya beberapa teman. Mereka bermain bersama saat istirahat, berbagi bekal, dan tertawa bersama. Bayu bahkan pernah membawa beruang emas ke sekolah, dan teman-temannya malah suka. Di rumah, Mbah Karti semakin tua. Kesehatannya mulai menurun. Ia sering batuk-batuk, mudah lelah, dan kadang lupa hal-hal kecil.
Sriningsih khawatir, tapi Mbah Karti selalu berkata, Mbah masih kuat, Ning. Mbah nggak mau ninggalin Bayu. Mbah mau lihat dia gede dulu. Bayu sangat dekat dengan Mbah Karti. Setiap sore, ia akan membacakan buku cerita untuk Mbah Karti, meski sebenarnya ia masih mengejar terbata-bata. Mbah Karti akan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengoreksi, sesekali memuji. Kadang mereka bernyanyi bersama, lagu-lagu lawas yang diajarkan Mbah Karti. Kebahagiaan sederhana yang menghangatkan hati. Usia Bayu menginjak 5 tahun, lalu 6 tahun. Ia akan segera lulus TK dan masuk SD. Sriningsih sudah mulai menabung untuk biaya sekolah dasar. Celengan bambu yang dulu ia gunakan untuk susu Bayu kini dipakai lagi, diisi setiap hari dengan receh hasil memulung. Ia tak pernah melewatkan sehari pun tanpa memasukkan uang ke celengan itu, sekecil apapun. Suatu malam, saat Bayu sudah tidur, Sriningsih duduk di depan gubuk bersama Mbah Karti. Wanita tua itu terlihat lebih lemah dari biasanya, napasnya tersengal-sengal. Ningsih, Mbah mau titip pesan. Iya, Mbah. Pesan apa? Jaga Bayu baik-baik. Dia anak baik, anak pintar. Dia akan sukses nanti, Mbah yakin. Tapi dia butuh ibu sepertimu yang terus mendukung. Jangan pernah menyerah, Ning. Jangan dengerin omongan orang. Sriningsih menggenggam tangan keriput Mbah Karti. Saya janji, Mbah. Saya akan jaga Bayu seumur hidup saya. Mbah Karti tersenyum puas. Mbah bangga sama kamu, Ning. Dulu banyak yang bilang kamu gila ngurus anak pungut. Tapi lihat sekarang, Bayu tumbuh jadi anak baik. Itu karena kamu. Karena cinta kamu. Malam itu adalah percakapan terakhir mereka. 2 hari kemudian, Mbah Karti ditemukan sudah tak bernapas di gubuknya. Ia pergi dengan tenang, mungkin dalam tidurnya. Sriningsih menangis sejadi-jadinya. Bayu tak mengerti konsep kematian. Ia hanya tahu bahwa Mbah Karti tak akan lagi duduk di depan gubuk, tak akan lagi memangku dan membacakan cerita. Mbah Karti kemana? Tanyanya polos. Mbah Karti sudah pergi, sayang. Ke tempat yang lebih baik. Mbah Karti sudah sama Allah. Berarti Mbah Karti bahagia, Sriningsih tersenyum getir. Iya, sayang. Mbah Karti bahagia. Tapi Bayu sedih. Bayu kangen Mbah Karti. Aku juga, Nak. Aku juga. Mereka berpelukan, menangis bersama di depan gubuk kosong Mbah Karti. Hidup harus terus berjalan, meski kehilangan begitu perih. Kini Sriningsih dan Bayu benar-benar sendiri. Tapi mereka punya satu sama lain, dan itu sudah cukup. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bayu masuk SD dengan semangat baru. Seragam putih merahnya, kembali seragam bekas yang dijahit ulang, tampak membanggakan di tubuhnya. Ia berangkat sendiri setiap pagi, berjalan kaki melewati jalanan yang sama seperti dulu saat ia masih TK. Sore harinya, ia akan membantu ibunya memulung, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin. Aku mau bantu ibu biar cepat kaya, katanya suatu hari sambil mengangkat karung kecil yang sudah ia akrabi sejak kecil. Sriningsih tersenyum. Ibu nggak perlu kaya, Nak. Ibu cuma mau kamu sekolah tinggi, jadi orang pintar. Itu sudah cukup buat ibu. Malam harinya, setelah belajar dan makan malam, Bayu tiba-tiba berkata, aku dapat nilai 100 hari ini. Bu guru bilang aku ranking 1 di kelas. Sriningsih tertegun. Ia tak percaya. Beneran, Nak? Bayu mengangguk, mengeluarkan buku ulangan dari tasnya. Di sana tertera angka 100 dengan tinta merah, dan catatan dari guru. Anak pintar, rajin, dan baik hati. Pertahankan. Sriningsih membaca berulang kali, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia memeluk Bayu erat, menangis haru. Ibu bangga, Nak. Ibu bangga sekali sama kamu. Bayu memeluk balik ibunya. Ini buat ibu, Aku belajar keras biar ibu bangga. Aku mau terus dapet nilai 100. Aku mau sekolah tinggi, jadi orang sukses. Aku mau beliin ibu rumah besar, biar ibu nggak tinggal di gubuk lagi. Sriningsih tertawa sambil menangis. Ibu tunggu, Nak. Ibu akan tunggu. Malam itu, setelah Bayu tidur, Sriningsih duduk sendiri di ambang pintu. Ia memandangi sungai yang mengalir tenang di bawah sinar bulan, teringat pada Mbah Karti yang selalu duduk di sampingnya. Ia tersenyum, berbisik pada angin malam. Mbah, Bayu ranking 1.
Anakmu itu pinter, Embah. Doain terus ya, Embah, biar dia bisa sukses. Biar semua perjuangan kita nggak sia-sia. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa jawaban. Dan di dalam gubuk, Bayu terlelap dengan senyum di bibirnya, menggenggam erat secari kertas buram bergambar dua orang, seorang ibu dan seorang anak, yang di atasnya ia tulis dengan huruf kapital cadel khas anak kelas 1 SD, Ibu dan Bayu, selamanya. Kehidupan berjalan seperti ritme sungai di belakang gubuk mereka, kadang tenang, kadang bergejolak, namun tak pernah benar-benar berhenti. Bayu kini duduk di kelas 3 SD. Prestasinya terus bersinar seperti bintang kejora di langit malam. Setiap pembagian rapor, ia selalu pulang dengan senyum lebar dan selembar kertas buram yang menobatkannya sebagai peringkat pertama di kelas. Sri Ningsih akan memasang rapor itu di dinding gubuk, menempelnya dengan lilin agar tak jatuh, dan setiap malam sebelum tidur ia akan memandanginya dengan perasaan bangga yang tak terkira. Namun di balik kebanggaan itu, ada kelelahan yang menggerogoti tubuh Sri Ningsih tanpa ia sadari. Usianya kini menginjak 40 tahun, namun tubuhnya terasa jauh lebih tua. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, punggungnya mulai membungkuk, dan napasnya sering tersengal saat berjalan jauh. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah bercerita pada Bayu tentang rasa sakit yang kadang menjalari dadanya. Ia hanya terus bekerja, memulung dari pagi hingga malam, karena biaya sekolah Bayu semakin besar dan kebutuhan hidup tak pernah menunggu. Awalnya hanya batuk-batuk kecil di pagi hari. Sri Ningsih menganggapnya sebagai batuk biasa akibat debu sampah yang setiap hari ia hirup. Ia membeli obat batuk murah di warung, meminumnya rajin selama beberapa hari, dan batuk itu reda, untuk sementara. Tapi batuk itu selalu kembali, kali ini lebih keras, lebih dalam, kadang disertai rasa sakit di dada. Ia tetap mengabaikannya. Tak punya waktu untuk sakit, pikirnya. Bayu butuh biaya untuk lomba cerdas cermat bulan depan. Bayu butuh sepatu baru karena yang lama sudah bolong. Bayu butuh. Srini, kamu kok batuknya makin parah? Tegur seorang tetangga suatu hari saat berpapasan di jalan. Periksakan diri ke puskesmas, jangan diabaikan. Sri Ningsih hanya tersenyum. Ah, cuma batuk biasa, Bu. Udara dingin aja. Nanti juga sembuh sendiri. Namun batuk itu tak kunjung sembuh. Malah semakin menjadi. Pada malam hari, saat Bayu sudah terlelap, Sri Ningsih akan duduk di ambang pintu, memeluk tubuhnya sendiri, dan terbatuk-batuk hebat hingga dadanya terasa seperti dirobek. Ia menahan suara batuknya dengan tangan, takut membangunkan Bayu. Kadang ia terbatuk hingga mengeluarkan dahak bercampur darah, tapi ia membersihkannya diam-diam, berharap Bayu tak pernah melihat. Suatu sore, saat memulung di TPA, tubuhnya tiba-tiba terasa lemas. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Ia berusaha berpegangan pada tumpukan sampah di dekatnya, namun tangannya tak kuat. Tubuhnya ambruk, jatuh terlentang di antara botol-botol plastik dan karung bekas. Beberapa pemulung lain berteriak kaget, berlari mendekat. Ningsih! Ningsih, kenapa kau? Sri Ningsih tak menjawab. Matanya terpejam, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya panas seperti bara. Seorang pemulung segera membawanya ke pos kesehatan terdekat, sementara yang lain berlari memberitahu Pak RT. Di pos kesehatan, seorang perawat memeriksa Sri Ningsih dengan cemas. Tekanan darahnya sangat rendah, suhu tubuhnya tinggi, dan auskultasi dadanya menunjukkan suara napas yang tidak normal. Harus segera dibawa ke puskesmas, kata perawat itu. Ini bukan batuk biasa. Saat Sri Ningsih sadar, ia sudah berada di puskesmas. Ia melihat langit-langit putih, lampu neon terang, dan aroma obat yang menyengat. Di sampingnya, duduk Bayu dengan mata sembab, memegang tangannya erat. Ibu! Suara Bayu bergetar. Ibu kenapa? Bayu takut. Sri Ningsih ingin tersenyum, tapi wajahnya terasa kaku. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya seberat 1000 ton. Ibu cuma kecapean, Nak. Sebentar lagi sembuh. Seorang dokter masuk, membawa berkas-berkas hasil pemeriksaan. Wajahnya serius. Ia memandang Sri Ningsih, lalu Bayu, lalu kembali pada Sri Ningsih. Ibu Sri Ningsih, saya harus bicara serius. Dari hasil pemeriksaan, ibu terkena TBC, tuberkulosis. Paru-paru ibu sudah cukup parah terkena infeksi. Ibu juga mengalami kekurangan gizi berat. Ini kondisi yang serius. Ibu harus dirawat dan istirahat total minimal 1 bulan. Tidak boleh bekerja berat, tidak boleh kelelahan, dan harus rutin minum obat. Sri Ningsih terpaku. TBC?
Istirahat total? 1 bulan? Pikirannya langsung melayang pada Bayu. Siapa yang akan mencari nafkah? Siapa yang akan membayar sekolahnya? Siapa yang akan memberinya makan? Tapi, Dok, saya harus kerja. Saya punya anak. Dokter menghela napas. Saya paham, Bu. Tapi kalau ibu tidak istirahat, penyakit ini bisa semakin parah. Bisa menular ke anak ibu. Bisa fatal. Ibu harus memilih, istirahat sekarang, atau... Ia tak meneruskan kalimatnya, tapi Sriningsih mengerti. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Bayu memeluknya erat, ikut menangis meski belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Dokter meninggalkan ruangan, memberi mereka waktu. Sriningsih memandangi Bayu, anak laki-laki kecil yang 9 tahun lalu ia temukan di tumpukan sampah. Kini anak itu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat, seolah takut kehilangan. "Ma, kamu jangan sakit. Ma, kamu jangan pergi." Bayu terisak. Sriningsih mengelus rambut ikal Bayu dengan lemah. "Ibu nggak akan pergi, Nak. Ibu cuma butuh istirahat sebentar." Malam harinya, Pak RT datang menjenguk. Ia sudah bicara dengan dokter dan mendapat gambaran lengkap tentang kondisi Sriningsih. Wajahnya muram saat duduk di samping ranjang. "Ningsih, kamu dengar saran dokter? Istirahat total. Nggak boleh memulung dulu. Biar saya dan warga sini yang bantu." Sriningsih menggeleng lemah. "Nggak usah, Pak. Saya nggak mau merepotkan. Saya pasti bisa." "Ningsih, ini bukan soal repot. Ini soal nyawa kamu. Bayu masih butuh kamu. Kamu harus sembuh dulu." Namun Sriningsih tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, begitu merasa sedikit lebih baik, ia memaksa pulang. Ia tak punya biaya untuk rawat inap, dan ia tak mau menyusahkan siapapun. Dokter melepasnya dengan hati-hati, memberi resep obat yang harus diminum rutin selama 6 bulan, dan berpesan keras untuk istirahat. 3 hari di rumah, Sriningsih hanya berbaring di dipan bambu. Bayu yang mengambil alih semua peran. Bangun pagi-pagi, ia memasak bubur untuk sarapan. Ia belajar dari melihat ibunya selama ini, meski hasilnya jauh dari sempurna, buburnya kadang gosong, kadang terlalu encer. Tapi Sriningsih memakannya dengan lahap, tak pernah mengeluh. Setelah sarapan, Bayu akan memastikan ibunya minum obat, lalu berangkat sekolah dengan berlari-lari kecil agar tak terlambat. Sepulang sekolah, alih-alih bermain dengan teman-teman, ia langsung pulang untuk memeriksa ibunya. Sore harinya, ia mengambil karung dan pergi memulung. Ya, Bayu memulung. Bocah 9 tahun itu pergi ke TPA sendirian, menyusuri tumpukan sampah yang sama seperti dulu ia hanya main-main di sana. Ia mencari botol plastik, kardus, barang bekas yang bisa dijual. Tangannya yang mungil dengan cekatan memilah, meski kadang terluka oleh pecahan kaca atau kaleng tajam. Ia tak pernah mengeluh. Ia hanya terus bekerja, membayangkan ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah. Tetangga-tetangga mulai kasihan. Ada yang memberi makanan matang, ada yang menawarkan bantuan uang, ada yang sesekali menjenguk Sriningsih. Pak RT menggalang dana dari warga, meskipun hasilnya tak seberapa karena mereka semua juga hidup pas-pasan. Tapi setiap rupiah berarti bagi Sriningsih dan Bayu. Suatu sore, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa uang Rp50.000, hasil memulung selama 3 hari. Ia serahkan pada ibunya dengan bangga. "Bu, ini buat beli obat. Bayu bisa cari uang. Ibu nggak usah khawatir." Sriningsih menatap uang itu, lalu menatap tangan Bayu yang penuh luka kecil. Hatinya hancur. Anak sekecil ini, yang seharusnya bermain dan belajar, kini harus bekerja keras menggantikan perannya. Ia memeluk Bayu dan menangis. "Maafin ibu, Nak. Ibu jadi beban buat kamu." Bayu menggeleng keras. "Ibu bukan beban. Ibu segalanya buat Bayu. Bayu rela kerja apa aja asal ibu sembuh." Malam itu, Sriningsih tak bisa tidur. Pikiran-pikirannya berkecamuk. Ia melihat Bayu yang terlelah setelah seharian sekolah dan memulung. Ia melihat masa depan Bayu yang mungkin akan hancur jika ia terus begini. Dan sebuah pertanyaan mengerikan muncul di hatinya. Apakah ia egois mempertahankan Bayu? Apakah Bayu akan lebih baik jika dirawat orang lain yang lebih mampu? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Di saat-saat terlemahnya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Mungkin ada keluarga kaya yang mau merawat Bayu. Mungkin ada panti asuhan yang lebih baik.
Mungkin Bayu bisa sekolah dengan layak, hidup dengan layak, tanpa harus repot mengurus ibu yang sakit-sakitan. Seminggu kemudian, saat Bayu sedang memulung, Pak RT datang berkunjung. Wajahnya tampak lebih cerah. Ningsih, ada kabar baik. Salah satu donatur dari Yayasan Sosial tertarik membantu biaya pengobatan kamu. Mereka juga menawarkan beasiswa untuk Bayu. Tapi apa, Pak? Pak RT ragu-ragu. Mereka juga menawarkan untuk merawat Bayu. Mereka pasangan kaya, tak punya anak. Mereka lihat Bayu dari cerita yang kusebarkan. Mereka tertarik mengadopsinya. Dunia Sriningsih seperti berhenti berputar. Adopsi? Seseorang ingin mengadopsi Bayu? Orang kaya yang bisa memberi Bayu kehidupan lebih baik? Hatinya perih, tapi di sudut lain, ada suara kecil yang berkata, ini mungkin yang terbaik untuk Bayu. Katanya gimana, Pak? Terserah kamu, Ning. Mereka nggak maksa. Mereka cuma memberi tawaran. Kalau kamu setuju, mereka akan urus semuanya. Bayu akan sekolah di sekolah bagus, tinggal di rumah layak, hidup berkecukupan. Tapi ya itu, mereka yang akan jadi orang tuanya. Sriningsih terdiam lama. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia membayangkan hidup tanpa Bayu. Gubuk itu akan kembali sunyi, kembali hampa seperti dulu. Tak ada lagi tawariang di pagi hari, tak ada lagi celoteh saat makan malam, tak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur. Tapi di sisi lain, ia membayangkan Bayu hidup dalam kemewahan, sekolah di gedung tinggi, punya kamar sendiri dengan ranjang empuk. Mungkin itu yang pantas untuk anak sepintar Bayu. Biar saya pikir dulu, Pak. Pak RT mengangguk. Ambil waktu, Ning. Tapi ingat, apapun keputusanmu, kami semua dukung. Sepeninggal Pak RT, Sriningsih terus termenung. Sore harinya, Bayu pulang dengan wajah lelah tapi tetap ceria. Ia langsung menghampiri ibunya, menempelkan punggung tangan ke dahi Sriningsih seperti yang biasa ia lihat di puskesmas. Ibu, panasnya udah turun. Bayu senang. Sriningsih tersenyum getir. Bayu, sini duduk. Ibu mau ngomong sama kamu. Bayu duduk di sisi ibunya, menatap dengan mata polos. Iya, Bu. Bayu, kalau seandainya ada orang baik yang mau ngurus Bayu, yang bisa sekolahin Bayu tinggi, yang bisa beliin Bayu mainan banyak, Bayu mau nggak? Bayu mengerutkan kening. Maksud ibu gimana? Orang baik siapa? Misalnya ada bapak ibu kaya yang nggak punya anak. Mereka mau jagain Bayu. Bayu tinggal sama mereka, sekolah di sana, hidup enak. Ibu cuma bisa ngasih hidup susah kayak gini. Bayu diam beberapa saat. Wajahnya berubah dari bingung menjadi sedih, lalu menjadi takut. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu mau ninggalin Bayu. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana menjelaskan pada anak 9 tahun tentang pengorbanan dan pilihan sulit? Sriningsih tak bisa berkata-kata. Air matanya tumpah. Bayu tiba-tiba memeluk ibunya erat, sangat erat. Seolah tak mau dilepaskan. Ia menangis keras, tangis yang memilukan, yang menggetarkan setiap sudut gubuk reot itu. Ibu nggak boleh ninggalin Bayu. Bayu nggak mau ibu lain. Bayu cuma mau ibu. Ibu, kalau ibu pergi, Bayu ikut ibu. Bayu nggak mau tinggal sama orang lain. Bayu mau sama ibu terus. Susah-susah gak apa-apa, asal sama ibu. Sriningsih memeluknya balik, menangis sama kerasnya. Semua keraguan, semua pertimbangan rasional, semua keinginan memberi yang terbaik untuk Bayu, semuanya luluh dalam pelukan ini. Ia sadar bahwa cinta tak bisa diukur dari materi. Untuk Bayu, yang terbaik bukanlah rumah mewah atau sekolah mahal. Yang terbaik adalah dirinya, ibunya, meski hanya tinggal di gubuk reot tepi sungai. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Ibu nggak akan ninggalin kamu. Ibu janji, kita tetap sama-sama. Susah senang kita hadapi bareng-bareng. Mereka berpelukan cukup lama, hingga tangis reda dan malam semakin larut. Bayu akhirnya terlelap dalam pelukan ibunya, dengan sisa isak sesekali. Sriningsih mengusap rambutnya, mengecup keningnya, dan berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tak akan melepaskan anak ini. Keesokan harinya, Sriningsih memanggil Pak RT. Dengan suara tegas meski lemah, ia menyampaikan keputusan. Pak, tolong sampaikan pada donatur itu, terima kasih atas tawarannya. Tapi saya nggak bisa lepasin Bayu. Dia anak saya. Mungkin saya miskin,
mungkin saya sakit-sakitan, tapi saya akan berjuang buat dia. Saya nggak butuh orang kaya, saya cuma butuh dia. Pak RT tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sudah kuduga, Ning. Kamu ibu yang hebat. Akan kusampaikan. Dan jangan khawatir, bantuan pengobatan tetap jalan. Mereka tetap mau bantu tanpa harus adopsi. Sriningsih bersyukur. Setidaknya satu beban berkurang. Namun perjuangan belum selesai. Sriningsih harus sembuh, dan untuk itu ia butuh istirahat total. Tapi bagaimana bisa istirahat total jika Bayu yang harus bekerja? Ia kembali dihantui perasaan bersalah. Melihat ibunya murung, Bayu justru semakin bersemangat. Ia bangun lebih pagi, memasak, membersihkan rumah, lalu berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia tak pernah lupa membelikan obat ibunya. Sore harinya, ia memulung hingga matahari terbenam. Malamnya, ia belajar di samping ibunya, ditemani lampu minyak yang remang-remang. Suatu malam, saat Bayu sedang belajar, guru wali kelasnya datang berkunjung. Ibu Dewi, guru kelas 3 yang juga tinggal di kecamatan yang sama, mendengar kabar tentang Sriningsih dari Pak RT. Ia datang membawa bingkisan makanan dan juga buku-buku tambahan untuk Bayu. Ibu Sriningsih, saya dengar ibu sakit. Saya turut prihatin. Tapi saya juga ingin bilang, Bayu anak yang luar biasa. Di sekolah, ia tetap berprestasi meski kondisinya berat. Saya bangga padanya. Sriningsih tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya juga bangga. Tapi saya sedih karena dia harus kerja. Dia harus memulung. Ibu Dewi menghela napas. Saya tahu. Tapi Ibu, Bayu tidak sendiri. Saya dan pihak sekolah akan membantu. Saya sudah bicara dengan kepala sekolah, dan Bayu mendapat beasiswa penuh. Ia juga dapat bantuan buku dan seragam. Kami akan mengawalnya. Mata Sriningsih berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Dan satu lagi, Bu. Saya juga akan mengawasi Bayu di sekolah. Saya pastikan ia tetap bisa belajar dengan baik, meski harus bekerja di luar. Tapi tolong, jika ibu sudah sembuh, kurangi beban Bayu. Ia masih anak-anak yang butuh waktu bermain. Sriningsih mengangguk. Ia berjanji akan segera sembuh. Berkat bantuan obat yang rutin, istirahat yang mulai ia jalani, meski tak total, dan dukungan dari berbagai pihak, kondisi Sriningsih perlahan membaik. Batuknya mulai berkurang, nafsu makannya kembali, dan badannya tak lagi lemas. 1 bulan berlalu, ia sudah bisa duduk lebih lama. 2 bulan, ia mulai bisa berjalan-jalan kecil di sekitar gubuk. 3 bulan, ia sudah bisa membantu Bayu, meski belum kembali memulung. Bayu tetap bersikeras memulung setiap sore, meski ibunya sudah mulai membaik. Ibu istirahat aja dulu. Biar Bayu yang cari uang. Bayu kuat. Tapi suatu sore, saat Bayu pulang dengan luka di kakinya, tergores kaleng tajam, Sriningsih mengambil keputusan. Keesokan harinya, ia memaksa ikut memulung meski Bayu melarang. Bu, ibu belum sembuh total. Saya sudah cukup sembuh. Nak, kita cari uang bareng-bareng. Separo-separo. Nggak usah berat-berat. Bayu menatap ibunya, lalu mengangguk pasrah. Sejak hari itu, mereka memulung bersama lagi. Ibu dan anak berjalan beriringan di antara tumpukan sampah, saling menjaga, saling menguatkan. Hasilnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan. Perlahan, kehidupan mereka kembali normal. Sriningsih sembuh total setelah 6 bulan menjalani pengobatan. Bayu naik ke kelas 4 dengan prestasi yang tetap cemerlang. Celengan bambu mereka mulai terisi lagi, meski tak pernah penuh. Dan setiap malam, sebelum tidur, mereka masih punya waktu sakral untuk belajar bersama, bercerita, dan tertawa. Suatu malam, saat Bayu sudah hampir tidur, ia berkata lirih, Bu, waktu ibu sakit dulu, Bayu takut banget. Bayu takut kehilangan ibu. Makanya Bayu kerja keras biar ibu cepat sembuh. Bayu janji, Bayu akan selalu jagain ibu. Sampai kapanpun. Sriningsih memeluknya erat. Ibu juga janji, Nak, ibu akan jaga kesehatan. Ibu nggak mau sakit lagi. Ibu mau lihat Bayu sukses. Ibu mau lihat Bayu jadi orang besar. Bayu akan jadi orang sukses, Bu. Buat ibu bangga. Bayu akan beliin ibu rumah besar. Ibu nggak usah memulung lagi. Bayu janji. Janji itu menggantung di udara,
menjadi bintang penerang di langit malam mereka. Badai telah mereka lewati bersama. Luka telah mereka obati bersama. Kini mereka lebih kuat, lebih erat, lebih tak tergoyahkan. Ibu dan anak, dua jiwa yang dipertemukan di tumpukan sampah, kini terikat oleh cinta yang takkan pernah pudar oleh waktu, takkan pernah luntur oleh badai seberat apapun. Di luar, sungai mengalir tenang. Bulan purnama bersinar terang, menerangi gubuk reot yang di dalamnya dua insan saling berpelukan dalam tidur. Malam itu, tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa bersama, mereka bisa melewati apapun. Karena cinta sejati tak mengenal batas, darah, harta, atau status. Cinta sejati lahir dari ketulusan, tumbuh dalam pengorbanan, dan abadi selama hayat masih dikandung badan.